Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Andika dari Prodi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Informasi yang berjudul Penjadwalan CPU. Apa itu penjadwalan CPU? Penjadwalan CPU adalah jantung dari setiap sistem operasi multiprogram dengan mengalihkan CPU di antara proses-proses sistem informasi dan memaksimalkannya sebagai untuk produktivitas dan efisiensi dari komputasi. Kemudian di sini ada konsep dari penjadwalan CPU. Yang pertama ada siklus burst CPU I/O, penjadwalan CPU preemptif dan non-preemptif. Siklus burst CPU I/O adalah proses pergantian antara burst CPU dan menunggu I/O distribusi burst CPU dan mengikuti kurva eksponensial yang banyak burst pendek dan juga sedikit burst panjang. Kemudian modul penjadwalan CPU adalah modul sistem operasi yang memilih proses dari antrian siap untuk dialokasikan CPU. Dispatcher menangani alih konteks dan memulai proses terpilih. Kemudian di sini ada kriteria penjadwalan, yaitu pengukur kinerja, pemanfaatan CPU, throughput, waktu tunggu, waktu respons. Untuk pemanfaatan CPU itu adalah persentase waktu CPU sibuk yang dimana ditargetkan dari 40-90% sesuai beban sistem. Kemudian throughput adalah jumlah proses yang selesai persatuan waktu memaksimalkan untuk efisiensi sistem. Kemudian ada waktu tunggu, yaitu total waktu menunggu dalam antrian siap, minimalkan untuk keadilan dan responsivitas. Kemudian ada waktu respons, yaitu waktu dari permintaan hingga respons pertama, kritis untuk sistem interaktif. Dan di sini ada algoritma penjadwalan. Yang pertama ada FCFS, yaitu adalah algoritma yang paling sederhana, namun juga dapat bisa menyebabkan efek overplay ketika proses panjang menahan CPU. Waktu tunggu rata-rata menjadi sering tinggi. Kemudian ada shortest job first. Ini adalah yang optimal secara teoritis dengan waktu tunggu minimum, tetapi juga sulit untuk diprediksi karena menggunakan rata-rata eksponensial untuk memperkirakan burst CPU berikutnya. Dan terakhir ada round robin, yang dimana setiap proses mendapat kuantum waktu tertentu 10-100 milisecond, preemptif dan adil dengan overhead peralihan konteks-konteks. Dan di sini ada penjadwalan berdasarkan prioritas. Yang pertama ada penjadwalan prioritas murni, penuaan aging, dan yang terakhir prioritas round robin. Untuk prioritas murni adalah prioritas tetap yang ditentukan secara internal atau eksternal berdasarkan kepentingan deadline atau kebutuhan sumber daya. Kemudian penuaan, yaitu meningkatkan prioritas proses yang menunggu terlalu lama untuk mencegah kelaparan proses berprioritas rendah. Yang terakhir, prioritas plus round robin, yaitu prioritas urutan eksekusi yang memproses dengan prioritas yang sama, dan kemudian menggabungkan keuntungan kedua pendekatan. Kemudian ada antrian bertingkat dan feedback. Antrian bertingkat adalah proses di partisi menjadi antrian terpisah, yang dimana setiap antrian memiliki algoritma dan prioritas sendiri. Contoh proses antar mendapat 80% CPU dengan round robin, dan proses latar belakang mendapat 20% dengan FCFS. Kemudian ada antrian umpan balik. Proses dapat bermigrasi antar antrian berdasarkan perilaku program yang terikat dan dipromosikan ke prioritas yang tinggi. Program terikat CPU diturunkan ke prioritas rendah dengan kuantum waktu lebih besar. Ini ada penjadwalan multiprosesor dan multicore. Pertama ada pendekatan SMP. Setiap prosesor melakukan penjadwalan mandiri dengan antrian siap pribadi lebih scalable daripada server master asimetris. Dan ada multi-thread hardware, yang dimana setiap core memiliki 2 lebih
hardware threads, OS melihat lebih banyak CPU logis beralih antara thread saat memori style. Dan ada penyeimbangan beban, atau migrasi push dan pull untuk menjaga beban merata. Tension dengan afinitas prosesor dan akses memori cache. Dan terakhir, afinitas prosesor, yaitu untuk menjaga thread tetap pada prosesor yang sama untuk memanfaatkan cache hangat. Kemudian ada penjadwalan real-time, deadline, dan jaminan. Ada soft real-time, yaitu memprioritaskan tugas real-time tetapi tanpa jaminan ketat. Kemudian ada implementasi di sistem operasi modern. Yang pertama ada di Linux menggunakan Completely Fair Scheduler atau CFS yang proporsi waktu CPU berdasarkan nilai NICE -20 hingga +19. Virtual runtime, tugas dengan vruntime terendah dipilih, dan read black tree untuk efisiensi. Kemudian ada Windows dan Solaris. Untuk Windows di 32 tingkat prioritas, kelas variabel, dan real time. Kemudian ada Solaris yang terdapat 6 kelas, antrian terpisah per kelas. Oke, untuk kesimpulannya, tidak ada algoritma yang sempurna, dan kemudian juga perlu dievaluasi increase penting, kompleksitas modern, dan yang terakhir itu masa depan.